Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Karena 1 minggu sudah kita rasakan berkat Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau katakan thank you Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya kami ada di tengah-tengah ini ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Ini persembahan kami Tuhan, korban syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan kami ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, ya Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Oh, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari umat Tuhan saja katakan terima kasih. Rasakan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Terima kasih Jesus. Ya, semua karena anugerah-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih.
kita katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Jesus, Yesusku, terima kasih. Ya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan, ku ada sampai hari ini karena Kau Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberikan kami Tuhan anugerah-Mu, apa yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah kami dengar, yang tak pernah kami ikut dalam hati kami. Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami, dahsyat Tuhan penyertaan-Mu. Kau berikan apa yang kami butuhkan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku Tuhan, tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan, dahsyat dan luar biasa Engkau Bapa. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami terus menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Kau berikan kami kekuatan, kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Ya Rabba ya Sakaraba. Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I believe today. Forever I will praise.
mau mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Umat Tuhan GBI Rembang, mari pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on! Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau Tuhan penebus kami. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
saja katakan. Buat Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama kita ada, kita terus mengingat kasih-Nya Tuhan, amin. Kita terus mengingat anugerah-Nya, amin. Yes. Kami akan teringat kasih-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami tidak pernah Kau tinggalkan sendirian. Haleluya. Kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat
Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Ketika kami menyembah Tuhan, kami masih percaya bahwa mukjizat-Mu masih ada ya Tuhan. Bahkan ketika Engkau bersama dengan kami Tuhan, setiap hari kami melihat mukjizat-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan Sudah berfirman, maka ya, semuanya jadi. Selama aku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan Tuhan kasih setia-Mu bagi kami. kasih setia-Mu. Apabila Tuhan Sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Mari sekali lagi kita mau katakan, selama Kau menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama ku menyembah-Mu, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat
karya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Selama kami menyembah Engkau, Tuhan yang benar, satu-satunya Allah penolong hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk membuat segala sesuatunya itu ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Engkau persiapkan untuk kami menerima berkat yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap kehidupan kami, yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, membuat kami mengerti akan setiap rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau yang akan persiapkan setiap hati umat-Mu untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih semangat belajar firman Tuhan? Amin. Ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati sore hari ini. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan sebuah foto terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang suka dengan fotografi? Selfie mungkin ya, foto-foto sendiri. Ada yang suka dengan fotografi, bisa melihat sebuah foto. Ya. Ini adalah foto yang dijepret oleh seorang fotografer bernama Kevin Carter. Kevin Carter memenangkan Pulitzer Awards ya di Amerika, hadiah Pulitzer yang terkenal. Pulitzer itu ada di bidang kesenian, ada di bidang fotografi juga, dan dia berhasil memenangkan Pulitzer Awards karena foto ini. Foto ini disebut dengan judul Vulture and the Child, ya, burung bangkai dengan seorang anak, tahun 1993. Pada waktu dia memenangkan award ini, fotografi ini, semua berdecak kagum. Ada seekor burung bangkai yang mendekati anak kecil. Anak kecil itu sedang kelaparan karena anak kecil itu diceritakan sedang menanti, orang tuanya sedang menanti antrian makanan. Pada waktu dia diwawancara oleh wartawan karena dia memenangkan akan hadiah ini, dia diwawancara oleh wartawan. Ada satu kebanggaan di dalam hatinya karena dia berhasil mengabadikan foto yang luar biasa ini, ya, penuh dengan arti Bapak Ibu Saudara. Lalu ada seorang wartawan yang memberikan pertanyaan yang cukup menyentak di dalam hatinya. Wartawan itu bertanya, bagaimana nasib anak kecil itu? Apakah dia masih hidup atau dia sudah mati? Pada waktu wartawan itu menanyakan pertanyaan itu, tiba-tiba hati Kevin ini tersentak. Dia nggak pernah berpikir, apakah anak kecil ini masih hidup atau sudah mati? Karena pada waktu itu dia hanya peduli untuk foto, dia ambil angle yang terbaik untuk dia bisa mendapatkan jepretan yang terbaik. Dia nggak pernah berpikir bagaimana nasib dari anak kecil ini. Kira-kira setelah 2 bulan dia memenangkan awards ini, apa yang terjadi? Diberitakan bahwa Kevin Carter ini bunuh diri. Dia bunuh diri. Ada berita yang mengatakan, banyak berita ya, saya baca di Google yang mengatakan bahwa Kevin Carter bunuh diri karena dia mengalami yang namanya guilty feeling, perasaan bersalah. Karena dia membiarkan seorang anak dan seekor burung bangkai di sebelahnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ada juga yang berkata bahwa bukan itu aja alasannya, ada alasan yang lain, keluarganya, anaknya, istrinya, ya dia punya masalah. Tapi banyak berita yang mengatakan bahwa dia ini punya perasaan bersalah karena dia tidak melakukan apa-apa pada waktu dia melihat ada anak kecil dan seekor burung bangkai. Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaan dari wartawan tersebut bisa menghantui dari Kevin Carter
karena dia tidak melakukan apa-apa pada waktu itu. Mana yang lebih penting? Menghasilkan jepretan foto yang terbaik, yang bisa membuat orang kagum, atau menyelamatkan nyawa seorang anak. Hari ini kita mau belajar bahwa seringkali kita lupa akan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Mungkin gak sengaja Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin karena kita ini rutinitas, kesibukan, atau mungkin karena kita ini punya ambisi untuk kita ini mencapai popularitas. Seringkali kita ini lupa apa yang penting yang harus kita lakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan. Di masa pandemi ini mungkin adalah masa yang terbaik. Masa yang terbaik. Untuk kita ini bisa mengevaluasi diri kita. Apa yang terpenting yang seharusnya kita kerjakan di dalam hidup kita. Banyak waktu ya kita bisa mengevaluasi untuk kita ini mengerti apa yang terpenting. Kita banyak diam di rumah karena banyak kegiatan gereja yang sudah di-off-kan. Apa yang terpenting Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu artinya kita ini melakukan mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita mengasihi Tuhan tidak setengah-setengah, tapi kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ini adalah satu hal yang penting yang harus ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, semua boleh terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini tidak mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan tidak perlu kita tunjuk-tunjukkan kepada orang ya. Mengasihi Tuhan itu akan kelihatan dengan sendirinya. Mari kita mau lihat di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, berserunya Tuhan, Tuhan ini bukan seperti pada waktu kita berdoa minta tolong ya. Tuhan, Tuhan, tolong aku. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lebih menangkap berserunya ini. Tuhan, Tuhan, itu seperti kayak protes ya. Seperti kita ini protes sama Tuhan. Kita mau lihat di dalam ayat 22. Ayat 22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, ini protesnya Bapak Ibu Saudara lebih terperinci. Berseru Tuhan, Tuhan itu artinya kita ini mau mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah membawa jiwa. Aku sudah melayani orang-orang miskin. Tuhan, Tuhan. Mengapa kamu tidak mengingat semua jasa-jasaku? Ya, seolah-olah kita ini mau menyuruh Tuhan untuk Tuhan itu mengingat apa yang kita lakukan. Jasa-jasa kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini dikatakan ayat 22 itu seperti keluar ya suara tuntutan karena mungkin motivasinya di dalam mengasihi Tuhan itu salah. Dikatakan pada hari terakhir. Pada hari terakhir, berarti terakhir itu sudah rasanya kayak kepepet. Ada orang yang ini kesempatan terakhir, berarti sudah kepepet. Kepepet, pada waktu dia kepepet, keluarlah tuntutan, keluarlah suara hatinya yang sebenarnya.
Dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah melakukan banyak hal. Tuhan, Tuhan, kenapa sih aku gak bisa masuk kerajaan surga? Mengapa Engkau tidak mengingat jasa-jasaku Tuhan? Kalau saya artikan di dalam bahasa sehari-hari mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin yang protes adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya mungkin tidak dijelaskan di sini. Tetapi karena ada mengusir setan, ada mengadakan banyak mujizat, ya bernubuat. Mungkin ini pelayan-pelayan Tuhan. Protes sama Tuhan di hari terakhir. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan itu yang menilai setiap hidup kita. Amin. Tuhan yang menilai setiap hidup kita. Kita gak bisa menilai. Mungkin kita gak pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin kita pernah bawa jiwa ke gereja ini. Kita berhasil setelah sekian lama gak ada yang berhasil membawa dia. Akhirnya kitalah yang berhasil membawa dia ke tempat ini. Lalu kita gak mengatakan apa-apa. Tapi dalam hati kita ada satu perasaan bangga. Dan mengatakan kalau bukan aku dia gak bisa masuk. Dia gak mungkin masuk ke gereja. Ya, mungkin suatu saat gereja ini mengadakan aksi sosial untuk orang-orang miskin. Lalu kita menjadi penyumbang terbesar di dalam aksi sosial tersebut. Kita gak mengatakan apa-apa. Tetapi di dalam hati kita mungkin ada perasaan. Kalau aku gak nyumbang, kalau aku gak ngasih yang terbesar, aku gak ngasih banyak. Aksi sosial ini gak akan berjalan. Mungkin ada orang yang bertobat gara-gara kita yang mengenalkan kepada Yesus. Lalu di dalam hati kita mungkin kita berkata seperti ini. Yang nobatin orang itu dulu aku. Ya, kalau tidak aku besuki atau aku injili, mungkin dia gak bertobat. Ya. Itu mungkin tidak terkatakan kepada orang lain ya. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Dan pada hari terakhir, kalau kita punya motivasi yang salah di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, itu akan keluar sebagai suara hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita merasa bahwa kita ini sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa Tuhan tidak mengingat jasa-jasa kita? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan. Itu artinya apa? Tadi dikatakan ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mengasihi Tuhan, boleh dikatakan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita membawa jiwa, kita memberikan persembahan, kita membawa orang untuk bertobat kepada Yesus. Memang semuanya itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yang melakukan itu enggak penting. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu yang terpenting. Melakukan kehendak Tuhan itu artinya menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia punya ego yang luar biasa. Kalau kehendaknya sendiri nggak tercapai, maka bisa marah-marah atau bisa melakukan kejahatan atau bisa melakukan apapun juga. Tetapi kalau kita bisa mengalahkan ego kita untuk kita tidak melakukan kehendak sendiri, tapi kita melakukan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu bisa kita baca melalui apa yang Tuhan kerjakan selama di muka bumi ini. Waktu kita dekat dengan seseorang, kita bisa tahu kehendaknya waktu kita bergaul dengan orang tersebut. Bahkan kita nggak perlu ngomong, orang itu bisa tahu kehendak kita. Karena apa? Saking akrabnya, bisa sehati, bisa tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa kehendak Tuhan. Kita bisa baca kehendak Tuhan lewat apa? Passionnya, apa yang menjadi passion Tuhan. Passion Tuhan itu adalah jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa.
Mari kita buka di dalam Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini yang menjadi passion Tuhan. Tuhan itu punya belas kasihan yang tinggi, Tuhan punya kehendak yaitu supaya semua orang diselamatkan. Dia datang ke dunia ini khusus buat manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Tuhan mau selamatkan setiap kita. Jika kita punya hati yang mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa itu sudah otomatis menjadi beban di dalam hati kita. Amin. Saya ulangi ya, jika kita mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa itu otomatis akan menjadi beban di dalam hati kita. Artinya bukan menjadi beban yang berat, tapi itu akan menjadi suatu kerinduan di dalam hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Ya, dengan kata lain, orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus pada waktu kelas 2 SMP. Sebelumnya saya beragama Katolik, tapi saya pergi ke gereja juga karena diharuskan oleh orang tua saya, perginya juga telat-telat, kadang juga gak mandi ya, karena memang gak niat Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu kelas 2 SMP, saya mengalami Tuhan. Benar-benar saya mengalami Tuhan. Pada waktu itu pembentukan gereja Betani ya, gereja Betani. Pada waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya betul-betul punya kerinduan untuk saya ini melayani Tuhan. Saya ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya sekolah, saya tidak ingin nyontek dan diconteki, saya nggak mau. Ya, saya benar-benar mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya melayani Tuhan. Yang pertama kali saya pelayanan yaitu sebagai guru sekolah minggu, dan sampai sekarang pun saya masih tetap guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melayani Tuhan di Betani, lalu saya kuliah dan akhirnya setelah saya kuliah tahun 99 saya kembali lagi ke kota Blora dan saya melayani di kota Rembang sampai sekarang. Ya. Waktu saya memutuskan untuk melayani di kota Rembang ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau melayani karena saya anak gembala aja. Saya mau melayani karena memang itu panggilan-Mu Tuhan. Saya berkata seperti itu. Saya ingat pada waktu itu ada doa di gereja Betani. Waktu itu ada yang namanya gerakan anak muda. Waktu saya doa bareng dengan mereka, saya nggak bisa berhenti menangis pada waktu itu. Dan Bapak Gembala yang di Blora, Bapak Yeremia Budiono, tiba-tiba mendatangi saya ya. Dia berdoa, dia tumpang tangan atas saya, lalu dia berkata, kota-kota sunyi sedang menantimu. Ya, waktu itu saya ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yaitu panggilan Tuhan. Dan saya melayani sampai sekarang, tidak berhenti melayani Tuhan. Walaupun mungkin jalannya yang saya lalui Blora Rembang ya, dari yang dulu bagus berlubang sekarang bagus lagi, tetap jalan itu tetap saya lalui dan tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Amin. Kalau menurut kehendak saya sendiri, saya lebih senang melayani di Blora Bapak Ibu Saudara. Karena rumah saya Blora, gereja di Blora lebih besar ya, dan saya punya teman-teman di Blora lebih banyak. Waktu itu saya ada 5 orang ya teman saya. Dan kita melayani tamburin, kita melayani di persekutuan, waktu itu ada persekutuan Hosana namanya. Dan waktu saya mendapat panggilan untuk melayani di Rembang, itu bukan kehendak saya. Kalau menurut kehendak saya, lebih baik saya melayani di Blora. Tetapi Tuhan berikan itu di dalam hati saya. Sehingga pada waktu saya pergi ke Rembang, saya pergi dengan sukacita. Saya pergi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya pergi dan saya katakan saya nggak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua adalah yang penting yang harus kita lakukan.
selain kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Ayo kita akan baca di Matius 22 ayat 39 tadi. Matius 22 ayat 39 dikatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita buka satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini karena ada panggilan dan pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau enggak, tidak akan mungkin datang ke tempat ini. Kita bukan orang-orang sembarangan, amin. Kalau kita orang-orang pilihan, maka dikatakan kenakanlah. Itu seperti orang pakai baju Bapak Ibu Saudara. Setiap hari harus dikenakan. Setiap hari itu harus melekat di dalam hati kita, dalam hidup kita. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Buah-buah roh itu Bapak Ibu Saudara. Itu seperti kita mengenakan baju, mengenakan pakaian. Dikenakan. Orang-orang pilihan harus terkenal dengan belas kasihannya, harus terkenal dengan kemurahannya, harus terkenal dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabarannya. Setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita menghasilkan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat Matius 7 ayat 20 ya. Di atasnya tadi Matius 7 ayat 20. Dikatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara, dari buahnya. Artinya apa yang kita kenakan, apa yang kita hasilkan setiap hari, itu yang akan membuat orang-orang itu mengenal kita. Siapa kita di mata mereka, itu yang kita kenakan setiap hari. Ya, kalau kita nggak punya belas kasihan, nggak punya kemurahan, nggak punya kerendahan hati, maka orang-orang itu akan mencemooh kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi ketika kita mengenakan itu yang sedang dinanti-nantikan oleh dunia. Orang Kristen yang sabar, orang Kristen yang murah hati, orang Kristen yang penuh belas kasihan. Itu yang sedang dinanti-nantikan. Kenapa? Karena dunia ini sudah bosan untuk mendengar. Sebenarnya orang itu sudah bosan untuk mendengar khotbah, mendengar pengajaran. Itu sebenarnya sudah orang itu seperti kalau nggak ada tindakan nyatanya, kalau nggak ada perbuatannya, maka itu orang akan menjadi bosan. Ya, tapi mereka mau rasakan. Apa bedanya sih orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen? Apa bedanya? Ada orang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu ada orang dipukuli, ya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisahnya. Lalu lewatlah imam dan orang Lewi. Imam dan orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka melihat dan mungkin mereka tergerak. Melihat dan tergerak, aduh kasihan ya. Tapi mereka nggak bergerak Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa ya? Saya renungkan ayat ini, kenapa ya? Imam dan orang Lewi ini adalah para pelayan-pelayan yang tentunya sudah ngerti firman Tuhan. Mereka sudah lama mengerti firman Tuhan. Tapi ketika mereka melihat, mungkin di hati mereka ada tergerak, tapi mereka kok tidak bergerak. Kenapa ya? Mungkin karena tugas pelayanan yang sudah menumpuk, mereka harus lakukan tugas sehingga mereka nggak ada waktu lagi untuk melayan, untuk membantu. Mungkin hatinya mereka ini sudah mati rasa. Ya, ini perenungan saya Bapak Ibu Saudara. Hatinya mereka mungkin sudah mati rasa terhadap sesama. Karena apa? Terlalu sering menolong orang yang kesusahan. Terlalu sering melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Atau mungkin kasih mereka menjadi dingin. Kasih mereka menjadi dingin. Karena mereka sudah sering melakukan itu. Tetapi orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, orang yang tidak tahu firman Tuhan sama sekali, orang awam yang tidak mengerti firman. Dia melihat, dia tergerak dan dia bergerak. Ada rasa kemanusiaan ya. Dia nggak tahu firman, tapi ada rasa kemanusiaan. Nggak tega melihat orang lain menderita. Dia korbankan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan uangnya untuk menolong
orang yang terluka tersebut. Bapak Ibu Saudara, waktu kita renungkan perumpamaan ini, perumpamaan yang sangat memalukan buat setiap orang-orang Kristen. Karena seharusnya yang menolong itu kita, orang-orang Kristen. Imam dan para Lewi itu yang menolong. Tapi kenapa justru yang menolong adalah orang Samaria? Kalau saya jadi orang yang dipukuli, orang yang babak belur tadi ditolong, saya merasakan kasih yang diberikan oleh orang Samaria tersebut. Maka saya akan sangat berterima kasih dan saya akan ikuti apa yang dia katakan. Orang Samaria tersebut punya potensi yang besar untuk memberikan pengaruh kepada orang yang dipukuli tersebut. Orang yang dia tolong. Dunia butuh merasakan bedanya Bapak Ibu Saudara. Dunia butuh merasakan bedanya. Siapa yang paling sering untuk menikmati buah dari sebuah pohon? Saya punya pohon mangga di belakang rumah saya. Kalau tahun ini buahnya nggak begitu banyak ya. Tapi ketika buah itu matang, yang pertama kali menikmati adalah anak-anak saya. Mereka mau minta buah mangga, tak petikan, orang lain belum menikmati, mereka menikmati. Orang-orang yang dekat dengan pohon tersebut itu bisa menikmati dan merasakan buahnya. Kalau hidup kita mau dipakai Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa, kita melayani orang-orang yang ada di luar. Kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak bisa dirasakan oleh keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, maka semuanya itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya katakan pertama kali berdampaklah terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat kita. Gak usah muluk-muluk, kita pergi sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berbelas kasihanlah kepada keluarga kita, berbelas kasihanlah kepada anak-anak kita. Karena Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita ini hidup di masa-masa yang sulit. Mereka hidup di masa-masa pandemi ini, mereka penuh dengan tantangan hidup mereka. Ada waktu mereka menghadapi sekolah online selama 8 bulan ini, saya bisa merasakan penderitaan mereka. Karena saya punya anak juga sekolah online. Kalau dia sudah mau mengerjakan tugasnya atau mau ulangan, dia berkata kepada saya, "Mama tunggu di sini, gak boleh ke toko." Ya, saya disuruh tunggu karena kadang bisa macet, kadang gak bisa terkirim, dia harus ulangi lagi. Ya, dia kadang gak mengerti karena gurunya tidak menjelaskan, tapi tiba-tiba langsung ulangan, langsung tugas. Ya. Berbelas kasihanlah kepada anak-anak kita yang punya anak-anak masih sekolah. Artinya kita mau dampingi. Kita mau buat mereka merasakan bahwa kita ini mengasihi mereka. Kita ini peduli dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Sehingga buah itu bisa dirasakan. Sediakan waktu. Ya, sediakan waktu sebelum kita pergi keluar untuk kita ini melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Sediakan waktu. Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Waktu yang terbaik, ya, waktu yang terbaik bagi saya ya. Pada waktu saya ingin menasihati anak-anak saya, itu adalah pada waktu mereka mau tidur. Yang kedua, pada waktu saya ajak mereka pergi, itu waktu yang terbaik. Saya bisa fokus dan mereka bisa fokus untuk mendengarkan saya. Saya bisa mengarahkan mereka, kalau mereka salah, mereka mengambil tindakan yang salah. Pada waktu saya punya waktu untuk, kalau enggak sebelum tidur atau saya pergi dengan mereka. Ya, istilahnya family time ya dengan mereka. Waktu itu saya melayani mereka. Saya mungkin bisa tidur bareng dengan mereka dan mereka bisa cerita kepada saya. Saya bisa nasihatin. Kalau di rumah mungkin mereka enggak fokus, tapi kalau pergi mereka bisa fokus, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Mari kita mau melayani. Tapi terlebih dahulu mulailah dari Yerusalem. Mulailah, kasihilah keluarga kita. Kita mengasihi sesama kita termasuk
mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita. Sehingga hidup kita ini bisa dirasakan Bapak Ibu Saudara, bisa dirasakan. Percuma kita hebat di luar, percuma kita hebat melayani Tuhan, tapi kita nggak bisa selamatkan anak-anak kita sendiri. Hari-hari ini orang tua sangat berperan penting untuk anak-anak, untuk membangun setiap mereka, membangun kerohanian mereka. Apa yang mereka perlukan, mari kita mau membantu, kita mau menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, masa-masa sekarang ini, gereja ini banyak yang off kegiatannya. Tetapi jangan sampai kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama itu menjadi off. Tapi kita mau tetap on, amin. Kita mau tetap on. Apa yang penting? Yang penting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang penting itu dua hal Bapak Ibu Saudara. Itu yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Kasih yang bisa dirasakan oleh Tuhan dan oleh sesama. Mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Melayani Tuhan dimulai dari keluarga kita. Mengasihi dimulai dari keluarga kita. Mungkin dari kantor, dari gereja, dari masyarakat. Kenakan belas kasihan. Kenakan kemurahan, kenakan kerendahan hati. Kenakan kelemah lembutan, kenakan kesabaran. Saya percaya setiap kita, orang-orang Kristen yang ada di kota Rembang, kota Lasem, mungkin di Sluke dan bahkan di Blora, ya, orang-orang akan merasakan apa yang kita lakukan. Mereka bisa merasakan dampaknya di dalam setiap kehidupan kita dan mereka bisa mengikut kita sebab mereka melihat dan merasakan apa yang kita lakukan. Mari kita baca sekali lagi dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus, ayo mari kita sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Saya undang worship leader. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari kita mau koreksi setiap kehidupan kita. Kita melihat selama masa pandemi ini adalah masa yang terbaik untuk kita evaluasi diri kita. Tuhan tidak menuntut supaya kita ini menjadi orang yang sempurna, tetapi berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Berjuang untuk melakukan apa yang penting. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Haleluya. Ya dalam melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Mari renungkan setiap kehidupan kita. Adakah hati kita masih mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Adakah kita rindu untuk selalu melakukan kehendak Tuhan?
di atas semua kehendak kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang selalu ingin melayani Tuhan. Karena kita mengasihi, pasti kita ingin melayani Tuhan. Apakah hidup kita sudah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan? Hal-hal penting yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita lupakan. Di tengah-tengah rutinitas kesibukan kita, mari kita mau terus mengasihi Tuhan. Kita mau terus melayani Tuhan. Kita punya hati yang terus melayani, mengasihi, melayani, mengasihi. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Apapun yang terjadi, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.